Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, baik itu berupa jasmani maupun rohani kita. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang sudah pasti memiliki banyak kesalahan, kekhilafan, dosa. Maka semestinya bagi kita untuk senantiasa minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW, beliau di dalam satu hari beristighfar dan minta ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan 100 kali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, "Fa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Sungguhnya aku bertobat, beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keistimewaan, keajaiban dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampaikan satu kisah dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menyatakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah di majelis kalian, di tempat berkumpul kalian, di tempat makan kalian, di tempat kerja kalian, bahkan di pasar, di jalanan. Karena kita tidak tahu kapan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang yang minta nasihat kepadanya terkait dengan kondisi yang dialaminya berupa kemarau yang panjang. Maka kemudian beliau mengatakan, "Istaghfirillah," beristighfarlah kepada Allah. Di kesempatan yang lain datanglah kepada beliau seorang yang tidak dikaruniai putra. Maka kemudian beliau memberikan nasihat, beristighfarlah kepada Allah. Kesempatan yang lain ada seorang yang datang yang dia tidak memiliki hasil dari kebun yang diusahakannya. Maka kemudian dikatakan, beristighfarlah kepada Allah. Begitu pula dengan orang yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya, maka dinyatakan oleh beliau, beristighfarlah kepada Allah. Maka seorang yang mendengar nasihat-nasihat tersebut heran kepada apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, sehingga mengatakan, "Sungguh aneh engkau ini wahai Abu Sa'id. Kenapa semua orang yang datang kepadamu engkau nasihatkan untuk beristighfar?" Maka kemudian beliau katakan, sungguh inilah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan beristighfarlah kepada Allah, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka Allah akan turunkan dari langit berupa air hujan, dan Allah akan berikan keturunan, akan berikan harta yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan taman-taman, menjadikan kebun-kebun, begitu juga dengan sungai-sungai.
Demikian di antara keajaiban ataupun keistimewaan dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah benar-benar mengampuni kita semuanya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.